Video ini merupakan tentang balok. Jadi pertama kali yang kita perlu gambarkan adalah mengenai balok. Beda hanya dengan yang disebut dengan kubus, di mana balok ini mempunyai rusuk yang tidak sama panjang. Jadi ini saya beri penamaan. Ini adalah D A B C D E F G dan H. Yang perlu saya katakan, ini yang disebut sebagai rusuk panjang, ini rusuk lebar, dan ini merupakan rusuk tingginya. Jadi bagaimana kita mencari daripada luas permukaan? Kalau kita belah daripada bentuk jaring-jaring kubusnya, maka kita dapatkan persamaan yang kita dapatkan. Inilah jaring-jaring daripada kubusnya. Jaring-jaring daripada kubus bagian yang ini sama dengan bagian ini. Kemudian bagian yang ini sama dengan bagian ini, dan yang terakhir bagian ini sama dengan bagian ini. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kubus itu mempunyai rusuk yang sama panjang, hanya rusuk AB sama panjang dengan yang disebut sebagai EF, kemudian sama panjang dengan disebut sebagai HG, kemudian yang disebut sebagai DC. Ini DC, ini HG. Kemudian rusuk BC sama panjang yang disebut sebagai FG, kemudian EH, kemudian di sini adalah AD. Habis itu kita perhatikan di sini adalah AE sepanjang dengan BF, sepanjang yang disebut dengan CG, sepanjang yang disebut sebagai DH. Masing-masing rusuk inilah yang saya katakan sebagai sisi panjang, kemudian ini adalah sisi lebar, kemudian ini adalah sisi tingginya. Jadi kalau kita perhatikan mencari luas permukaan ini, luas alas yang ditandai dengan warna merah itu sama besarnya dengan yang disebut sebagai luas daripada sisi atapnya. Jadi mencari luas daripada permukaan balok ini adalah 2 dikali dengan luas alasnya. Berarti luas alasnya itu adalah ABCD, ABCD, ABCD. Ini C, ini adalah titik D, tambah dengan 2 dikali dengan luas BCGF.
Kenapa BCGF? BCGF itu ditandai warna kuning, inilah warna ini ya. Kemudian untuk sisi kiri itu adalah DHE. Berarti ini 2 dikali dengan luas daripada BCGF. BCGF tambah dengan 2 dikali dengan luas, saya berikan tanda warna putih pada sisi depan. Sisi depan. Kemudian pada sisi belakang yang disebut dengan DCGH. 2 dikali. Saya ambil di sini adalah 2 dikali dengan ABFE. FE. Ini F. Sekarang kita perhatikan pada persamaannya yang kita dapat. ABCD ini adalah panjang daripada AB, ini yang ditandakan oleh P, kali dengan besar daripada BF nya. Berarti kalau kita perhatikan ini adalah AB. Ini ditandai ini adalah AB. AB kalau kita perhatikan saya gunakan ini A, ini adalah B, kemudian ini adalah C, ini adalah D. Ini A, B, C, D. Kemudian A, B, C, D, G, H, G, H. Ini G, ini adalah H. Ini G, H, kemudian ini adalah F, E. F, E. Ini E, ini adalah A. Ini adalah A untuk menghubungkan dengan persamaan yang di samping kirinya. Kemudian ini adalah F, ini adalah B. Sekarang AB, panjang AB saya gunakan lambang, itu adalah sisi panjangnya. Kemudian BC ada bagian lebarnya. Maka kita dapatkan persamaannya. Here we go. Panjang dikali dengan lebar tambah dengan BCGF, BC. Berarti sisi kanan daripada balok luas lebar dikali dengan tingginya. Berarti 2 dikali lebar kali dengan tingginya tambah dengan ABF. Berarti panjang dikali dengan tingginya. 2 kali dengan panjang, 2 dikali dengan panjang kali dengan tingginya. Sekarang kita tarik persamaan yang ada pada persamaan ini. 2 saya tarik keluar, berarti nilainya menjadi panjang kali dengan lebar tambah lebar dikali dengan tinggi, kemudian panjang ditambah panjang dikali dengan tingginya. Ini apa persamaan yang saya dapatkan. Sekarang bagaimana saya menentukan yang disebut sebagai diagonal ruang? Mencari diagonal ruang. Saya gambarkan sekali lagi daripada baloknya untuk lebih jelas saya. Ya, ini AB, C, D, E, F, G, H. Sekarang bagaimana yang disebut sebagai diagonal ruang? Seperti pada video sebelumnya mengenai
kubus mengenai bagaimana kita mencari panjang diagonal ruang. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui yang mana kamu melakukan diagonal ruang, yaitu titik A kita hubungkan dengan titik G, kemudian titik B dengan titik H, habis itu B dengan H, kemudian di sini adalah C dengan E. C, E, kemudian ini adalah titik B dengan H, AG, B, C, C, E, kemudian D dengan F, D dengan F. Oke, sekarang saya ambil titik ya. Saya hubungkan titik ini dengan titik ini. Inilah siku-siku. Sekarang saya gambarkan di sini segitiganya. Ini adalah titik D, B, F. Oke, seperti yang kita perhatikan, habis itu sebelum saya gambarkan itu saya perlu segitiga dari ABD juga. ABD, ABD, ABD. Ini ABD. Kemudian di sini adalah B. Ini adalah disebut sebagai D. Ini panjang, ini lebar. Ini adalah bagian tingginya. Oke, ini panjang, kemudian itu BC ada sama dengan panjang daripada AD. Berarti ini ada bagian daripada lebar. Oke, bagaimana kita mencari sisi daripada BD? BD kuadrat berlaku Pythagoras, AB kuadrat pangkat dengan 2 tambah dengan AD kuadrat. AD dipangkat dengan 2. Berarti kita dapatkan di sini persamaannya adalah P kuadrat, di mana ini adalah P kuadrat tambah dengan R kuadrat. Berarti kita dapatkan persamaannya ini adalah BD kuadrat sama dengan P kuadrat tambah dengan R kuadrat. Kemudian ini BD, saya mau mencari diagonal ruang. Diagonal ruang inilah diagonal ruang seperti saya gambarkan. Inilah titik DF yang mau kita cari. Bagaimana kita mencari DF? DF itu adalah seperti pada gambar segitiga yang terletak pada samping kiri. Kita dapatkan di sini adalah BD kuadrat. BD kuadrat tambah dengan BF kuadrat. F kuadrat sama dengan BD kuadrat itu adalah P kuadrat tambah dengan R kuadrat. Ya, ini persamaan ini didapat dari persamaan ini dimasukkan ke dalam persamaan ini. Kemudian BF kuadrat itu adalah nilai BF ini adalah sisi tinggi yang didapatkan dari persamaan ini. Inilah sisi tingginya. Oke, ini tingginya tambah dengan T kuadrat. Jadi persamaan daripada DF kuadrat. DF akar dari P kuadrat tambah dengan R kuadrat tambah dengan T kuadrat. Oke, sekian dulu video saya, sampai jumpa di video berikutnya.